بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, sesepuh, saudara sepuh, para alim, para ulama, ikhwan dan akhwat sekalian pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan malam hari ini. Kembali kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Taala untuk bisa duduk dalam majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan diberkahi Allah Tabaraka wa Taala, dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi panduan kita semuanya dalam beramal sebagai bekal tatkala nanti kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Kita ada di awal bulan di tahun 2025, yang tentunya banyak renungan yang setidaknya bagi seorang muslim harus sering dilakukan, karena berjalannya waktu bukan maknanya umur kita yang bertambah, bukan maknanya kita panjang umur, tapi hakikatnya umur kita semakin berkurang. Oleh karena itu dahulu para ulama kita memberikan nasihat dengan mengatakan innaka ayyamun majmu'ah. Kita ini, kata beliau, sejatinya adalah bagian daripada waktu yang dirangkai. Kita ini sejatinya adalah bagian daripada waktu yang dirangkai. Coba kita perhatikan, detik demi detik menjadi menit, menit demi menit menjadi jam, jam demi jam menjadi hari, hari demi hari menjadi pekan, pekan demi pekan menjadi bulan, bulan demi bulan menjadi tahun, tahun demi tahun menjadi masa. Dan beliau mengingatkan, wa idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba ba'dhuka. Kalau ada satu waktu, ada 1 menit saja lewat dalam kehidupan kita, berarti hakikatnya jatah kita, umur kita, usia kita itu semakin berkurang. Cuma manusia itu lihatnya dari sudut pandang lain. Semakin bertambah umur katanya panjang umur. Ya. Nggak ada salahnya sih, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berkurang ini. Dan tahun itu akan selalu sama, Bapak Ibu. Tahun atau waktu yang kita lalui itu akan selalu sama. Yang tidak sama adalah karya yang kita buat. Ya, karya yang kita buat. Coba kita perhatikan. Di tahun 2023 kemarin berganti 2024. Atau sebelumnya di masa pandemi 2019, 2020, 2021. Sama. Ya, berlalu seperti pada saat kita ada saat ini. Dan ketika kita itu tidak berbuat, maka akan sama juga. Sehingga
tahun itu akan bisa lebih istimewa dalam hidup kita kalau kita gunakan untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif. Karena Allah SWT banyak di dalam Al-Quran ya bersumpah dengan waktu. Wal fajri, wal asri, wal duha, wal laili. Kadang ya. Wal fajri demi waktu fajar. Wal duha demi waktu duha. Wal asri demi waktu asar. Atau demi masa. Wal laili demi waktu malam. Yang ini menjelaskan urgensinya waktu. Urgensinya waktu. Dan manusia punya falsafah hidup ketika bicara masalah waktu. Kita momentan orang barat punya falsafah time is money. Sehingga segala sesuatunya diukur dengan cuan, dengan uang. Kalau orang Arab beda lagi. Kata orang Arab, al-waktu kasayf. Waktu ini bagikan pedang. Sesuai dengan ininya budaya mereka ya. Waktu ini bagikan pedang. Tajam dia. Fa illam taqta'uhu yaqta'uka. Kalau waktu tidak Anda gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, maka waktu yang akan memenggal Anda. Makanya ada sebuah ungkapan, waktu kalau tidak kita gunakan untuk hal yang positif, akan diisi dengan hal yang negatif. Paling minimal hal yang sifatnya sia-sia, remeh-temeh, nggak ada manfaat. Kayak umpamanya kita pulang kerja, nggak tahu, bingung mau ngapain, ambil apa namanya remote TV. Sudah berselancar dari satu channel berikutnya dan seterusnya. Tahu-tahu sudah adzan maghrib. Ya, bermanfaat atau tidak? Ya. Dan ingat kata Imam Al-Qayyim, waktu yang kita miliki atau waktu yang ada di tengah kehidupan kita ada tiga. Waktu yang sudah lewat, ini yang dicatat oleh malaikat Allah, baik dan buruknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang kedua adalah waktu sekarang ini yang ada di hadapan kita. Ini kesempatan, fursah. Ya, kesempatan. Mau kita isi dengan apa? Karena waktu itu seperti yang Allah sebutkan, wal asri demi masa, seperti maaf apa namanya? Gelas ini. Kalau gelas ini kita isi teh, ya dikeluarkan ya nanti teh. Kalau kita isi beda lagi kalau kita isi apa? Isi kopi ya, isinya kopi nanti. Beda lagi kalau diisi topi miring. Nanti adanya juga topi miring. Minuman keras seperti itu. Ah, kata Imam Qayyim, ini waktu yang sekarang ini kesempatan buat kita untuk berbuat baik, beramal, beribadah, berkarya dunia dan seterusnya. Adapun waktu yang akan datang ini masih ambigu. Belum pasti. Ya, belum pasti. Jangankan bicara besok, 5 menit yang akan datang ke depan kita nggak tahu. Kita nggak tahu masih hidup atau tidak. Apalagi bicara apa? 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian, ya kita belum mengetahui. Maka ini nasihat buat kami pribadi dan ini saya sampaikan di beberapa forum pengajian ya. Di awal tahun ini mari ya kita gunakan waktu sebaik mungkin, seproduktif mungkin ya, untuk berkarya menggunakan konsep apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab, kalau kita selesai melakukan satu aktivitas barengnya dengan aktivitas yang lain. Jadi jangan terlalu banyak rebahan. Jangan terlalu banyak apa? Ya kalau bahasa sekarang ya terlalu banyak nganggurnya. Jangan terlalu banyak jalan-jalannya, jangan terlalu banyak menghibur dirinya. Ya, boleh sesekali menghibur diri kalau ibu-ibu bilang ada my time ya. Bolehlah kita sesekali mungkin nonton menghibur diri di YouTube di apa kayak gitu. Tapi ingat, faida faraghta fansab, jangan terlalu lama larut karena waktu akan terus berjalan dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang kita isi di kesempatan malam hari ini ya terisi dengan amal soleh, ya masuk dalam catatan timbangan
kebaikan kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu taala, ada satu fenomena sekarang, efek daripada media sosial, ya, efek daripada media sosial. Jadi segala informasi itu bebas terakses oleh kita, terutama bagi anak-anak kita, ya, remaja, putra dan putri kita. Yang salah satu dampak negatifnya adalah di tutur kata, di ucapan. Ya, ucapannya buruk, kotor, jorok, apalagi kasar. Salah satu yang mempengaruhi mereka adalah apa? Tontonan yang dilihat di mana? Media sosial. Gini mau betul. Bicara YouTube, bicara Instagram, Facebook, TikTok, apalagi. Itu memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Ah, ini tentunya kalau coba kita dudukan dan kita lihat dari perspektif ya agama kita, ini bagaimana? Ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu, yang namanya lisan ini dia adalah anugerah sekaligus amanah. Alam naj'al lahu ainain. Allah sebutkan dua. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami karuniakan kepada manusia ada dua mata, ada satu lisan, ada dua syafatan. Dua apa? Bibir. Nikmat dari Allah SWT. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa mengungkapkan perasaan, bisa curhat, bisa dengan lisan. Ini nikmat. Ya. Tapi lihat, nikmat ini juga bagian daripada amanah. Kalau tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, menjadi petaka. Akan menjadi sebuah petaka. Makanya banyak sekali ya ajaran agama kita yang menitik beratkan kepada masalah lisan, ucapan, tutur kata. Ya. Nabi bahkan sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan ini bagian daripada iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Pilihan kedua apa? Liyasmut. Berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Jadi berkata baik, bertutur kata yang baik, kata para ulama itu ada cara, ada kontennya. Ada cara, ada kontennya. Cara umumnya beda antara seorang junior ketika bicara sama seniornya. Ya, anak muda bicara sama orang tua. Itu beda. Ya, ada aturan yang kalau kita praktekkan ini bagian ibadah. Dan ingat Bapak Ibu, ibadah itu ada dua, ya. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah murni, salat, panjenengan baca Quran, zikir, muhasabah, ibadah mahdhah. Dan di sana ada ibadah sosial. Ibadah sosial. Karena kita memang makhluk diciptakan untuk menjadi makhluk ibadah. Sehingga kalau kita perhatikan medan ibadah yang Allah siapkan, yang Allah sediakan itu sangat luas sekali. Kalau melihat dari sisi ibadah sosial. Ibadah sosial contohnya apa? Ya kata sedikit, kumpul, serawung, bareng-bareng, ketemu sama orang, ini ibadah sosial. Panjenengan masuk masjid, ketemu sama tetangga di masjid, salaman. Lalu apalagi selain salaman mungkin basa-basi, tegur sapa, gimana pripun kabare dan seterusnya, ngobrol. Ibadah napa mboten? Ibadah sosial. Bahkan mungkin panjenengan masuk masjid ada jamaah, mungkin orang lewat ikut sholat di masjid kita, panjenengan ketemu senyum. Ibadah atau bukan? Ibadah. Ya ibadah. Nanti di rumah ketemu anak istri, Masya Allah, banyak sekali. Ibu-ibu masak buat suami, bikin kopi buat suami, atau anak-anak yang merawat, mendidik mereka, ibadah sosial. Keluar rumah ketemu tetangga, ibadah sosial. Berangkat kerja, mungkin di jalan ketemu sama banyak orang, ibadah sosial. Kemudian nanti masuk ke
dunia kerja, ibadah sosial banyak sekali. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Baik, kembali kepada masalah apa tadi tutur kata. Jadi orang berkata baik. Kalau tadi kita lagi bicara apa namanya? Tata cara ya, tata cara. Tata cara ketika kita berkata baik, ini kayak seperti istri kepada suami, bawahan kepada atasan, atasan kepada bawahan. Ini tata cara yang kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama akan dapat pahala. Kemudian konten. Kalau kontennya berarti ya isi, ajak nasihat atau ya kata-kata yang bisa menghibur orang, bisa memberi solusi dari permasalahan hidupnya dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori faliyakul khairan. Faliyakul khairan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadisnya memotivasi kita kalau bertutur kata itu bertutur kata yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kalimatu tayyibah sadaqatun. Al-kalimatu tayyibatu sadaqatun." Ucapan yang baik adalah sedekah. Artinya apa? Artinya bertutur kata yang baik, ya, bicara sama orang, tahu tata krama, unggah-ungguh dan seterusnya, sopan santunnya. Ini bagian ibadah yang agung, disetarakan dengan pahala sedekah. Ini juga untuk menepis pemahaman sebagian orang bahwa sedekah itu enggak melulu bicaranya masalah harta. Tapi bisa dengan tutur kata yang baik. Makanya kalau panjenengan ketemu sama orang, ada salam, ada basa-basi, ada apa. Itu masuk bagian daripada sedekah. Senyum, apalagi ini senyum efeknya luar biasa. Di dunia marketing, ya senyum ini bisa menjadi magnet agar orang bisa closing ya gitu ya, agar orang bisa apa? Beli. Ya atau tidak? Panjenengan buka toko, ada pelanggan datang disenyumin. Itu kan sudah bikin plong hati siapa? Pelanggan tadi. Tapi kalau ada pelanggan datang, kemudian kita jutek mukanya, ya niatnya mau beli, tapi apa? Begitu lihat yang jualan jutek, kayaknya nggak ramah banget, jadi beli atau tidak? Jadi beli. Makanya kan banyak dipraktekkan di ilmu marketing. Nah, kalau dalam agama kita lebih daripada itu. Bukan ya sekedar marketing untuk cari keuntungan dunia saja, tapi untuk dapat pahala. Ya, untuk dapat pahala senyum. Makanya kalau apalagi masjid kita itu masjid di pinggir jalan Bapak Ibu. Kenapa nggak kita manfaatkan? Ya, setiap orang yang datang ke sini untuk kita dulang pahalanya. Untuk kita dulang pahalanya. Mungkin ada orang kita nggak kenal, dia ikut sholat bersama kita, karena disalamin, senyumin, basa-basi mungkin, saking bunti, pada kemana, mau kemana. Sekedar itu saja. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi kadang kita itu terlalu zuhud, ya. Terlalu zuhud. Cueknya itu loh luar biasa. Ya. Jadi ya lulu gue kayak gitu kalau bahasanya orang kota. Ya. Kenapa nggak kita manfaatkan keberadaan mereka itu untuk dapat pahala? Ya untuk dapat pahala. Al-kalimatu thayyibah sedekah. Kalau kita pusing nggak punya duit untuk infak, untuk sedekah, untuk donasi, ini ada ucapan yang baik, bagian ibadah sedekah. Ini bicara dari sisi tutur kata yang baik. Beda lagi ketika kita melihat dari sisi gimana kalau ternyata sebaliknya. Tadi karena pengaruh dari tontonan yang ditonton, atau mungkin pengaruh dari pola pendidikan keluarganya atau lingkungan yang dia berada di dalamnya, tutur katanya buruk, kasar, ya suka menghina orang, mencela orang. Ini bagaimana dalam agama kita? Ini untuk menjadi apa namanya pemahaman buat kita semuanya, Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda di dalam hadisnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun.
dalam hadis Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi SAW ketika ya mencela, menghina, mengata-ngatain orang, merendahkan orang lain, memberikan gelar-gelar buruk kepada orang, ini masuk dalam kategori perbuatan fasik. Perbuatan fasik kalau diterjemahkan secara sederhana adalah termasuk dosa. Jadi berkata buruk kepada orang, apalagi kalau sampai bentuknya menghina, mencela, merendahkan, ini masuk dalam kategori dosa. Dosa. Ya. Ini masuk dosa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, bihasbi imri minasyar ayahkira akhuhu muslim. Cukup dianggap satu perbuatan dosa besar ketika ada orang merendahkan saudaranya. Merendahkan. Entah karena status sosialnya, karena fisiknya, mungkin cacat, mungkin ya apalah kayak gitu ya. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Dan ini masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar. Dan di sisi yang lain yang perlu kita ingat Bapak Ibu, ada sebuah hadis, ini bicaranya di konteks memberikan atau vonis ya, memvonis orang. Kata Nabi SAW, tidaklah ada orang memvonis saudaranya telah kafir, kecuali kalimat tadi akan naik ke langit, kemudian akan ditolak oleh langit, kemudian turun ke bumi. Jadi balik lagi. Pokoknya ada orang mengatakan, wahai kafir, kayak gitu ya. Si kafir, kayak gitu. Maka ucapan tadi akan balik lagi ke dunia. Kemudian ucapan tadi cuma ada dua. Ya, objek yang akan diserang. Yang pertama, kalau betul yang dituduh itu telah kafir, murtad, akan ke sana. Tapi kalau ternyata yang dituduh tidak benar, keliru, maka ucapan tadi balik ke si pengucapnya. Si pengucapnya. Mengerikan atau tidak? Ucapan ini mengerikan, tapi mengerikan sekali. Makanya kalau orang Jawa bilang, anak wong kena omongannya dewek. Ada orang yang terkena ucapannya sendiri, termakan ucapannya sendiri. Memang benar. Kalau lihat dari kacamata agama ada yang seperti ini. Umumnya dia menghina orang nih, menghina orang. Ya, karena mungkin kemiskinannya, karena mungkin cacat fisiknya, atau mungkin karena status sosial apalah, dihina. Maka hinaan tersebut bisa jadi akan balik kepada dirinya. Di satu waktu, di satu masa, dia yang akan menjadi orang yang tadinya terhormat menjadi terhina. Banyak bukti. Ya banyak bukti. Ya makanya jaga lisan. Ya jangan sampai terkena ucapan sendiri. Ya, jangan sampai terkena ucapan sendiri. Dan bukan termasuk karakternya orang beriman yang suka mencaci maki orang. Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bitta'an wala la'an. Bukan karakternya orang beriman suka mencaci maki, mencela, menghina orang. Bertutur kata yang tidak baik. Ini bukan karakternya orang beriman. Karakternya orang beriman tadi, kalimatut thayyibah sadaqah tadi. Al-kalimatut thayyibah sadaqah. Dan kalau bicara kalimatut thayyibah sadaqah tadi, kita tambahkan lagi, enggak melulu bicaranya masalah kontennya agama. Kan enggak asik banget nih. Lagi ketemu sama orang di supermarket, kemudian ngobrol. Kan enggak mungkin kontennya agama. Wingi yang melu pengajian ya gitu. Ini orang asik banget kan ya. Jadi maksud kalimat thayyibah ini ya bikin orang itu nyaman, ngobrol sama kita, atau bahkan mungkin dia dapat banyak informasi dari kita, pengetahuan dari kita, atau dia bisa dapat inspirasi dari ngobrol dengan kita. Itu maksud daripada kalimat thayyibah. Jadi jangan dipahami kontennya apa melulu adalah agama, ayat, hadis kayak gitu, tidak ya. Jadi bebas sebetulnya panjenengan di RT-an ngobrol. Itu kan banyak sebetulnya tema obrolan yang bisa kita angkat, okay? Tanya kabarnya dia, tanya kabar keluarganya, anaknya sekarang kuliah di mana, kerja di mana, atau berbagi pengalaman.
Dulu ketika panjenengan kerja, ya punya pengalaman apa, itu sudah kalimat itu toh thayyibah. Ya nggak harus melulu bicaranya agama. Jadi bukan karakternya orang beriman yang suka ta'an. Ta'an itu mencela orang, menghina orang, mengata-ngatai orang. Walal la'an, bukan pula yang suka melaknat. Ingat, melaknat dalam agama kita, hukumnya itu dijelaskan ada dua. Hukum melaknat orang lain. Yang pertama, dibolehkan. Dibolehkan melaknat orang. Kapan dibolehkan melaknat orang? Yaitu kepada orang-orang yang telah dilaknat oleh agama. Telah dilaknat oleh agama. Contohnya apa? Melaknat Fir'aun umumnya, melaknat iblis. Itu boleh melaknat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum asalnya nggak boleh. Melaknat orang, hukum asalnya tidak boleh. Jadi boleh tadi kalau memang ada landasannya. Dan hukum asalnya nggak boleh melaknat orang. Melaknat itu kalau ini sih seperti apa? Hah? Sumpah nggih, sumpah nyupatane nggih. Nyupatane. Muka-muka sikile dengklang ya mau nek moga-moga apa? Usahane bangkrut umpamanya. Ini melaknat, salah satu makna dari melaknat. Ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat saudaranya muslim, saudaranya mukmin ini bagaikan membunuhnya. Jadi Nabi SAW ya konvensikan dosa orang melaknat orang itu seperti dosa membunuh. Dosa besar atau bukan? Dosa besar. Dosa besar. Jadi ini kan kadang yang namanya melaknat orang itu kan kadang ada pemicu. Ada pemicu. Mungkin emosi, ini kebanyakan biasanya. Panjenengan lagi di jalan, tiba-tiba ada orang bawa kendaraannya ugal-ugalan. Sehingga terpancing emosi. Boleh nggak kita laknat? Orang moga-moga ketabrak. Boleh? Sebaiknya tidak. Dijaga ya. Dijaga lisan kita. Apalagi kalau bicara ke keluarga, Bapak Ibu. Dijaga betul. Semarah apapun, ya seemosi apapun, ya kalau lagi marah sama istri, sama marah sama anak, sama orang, sama pegawai, ya sama pembantu mamanya, jangan sampai keluar kata-kata yang bentuknya sumpah serapah tadi laknat. Karena tadi yang pertama jelas dosa, tapi efeknya tadi. Jadi melaknat orang itu bisa jadi memang benar orangnya seperti itu. Kalau enggak berarti balik ke kita. Makanya kan tadi ada orang yang terkena ucapannya sendiri. Ada orang yang terkena ucapannya sendiri. La'nul mu'min kaqatli. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bahkan mengingatkan secara tegas ya tentang masalah ini, melaknat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innal la'anina la yakununa syuhada." Orang-orang yang suka melaknat pada hari kiamat nanti tidak akan menjadi orang yang dipersaksikan. Syuhada. Bersaksikan dalam apa? Yaitu menjadi saksi bahwa para nabi, para rasul telah menyampaikan risalahnya. Jadi mereka nggak masuk pada golongan syuhada yang menjadi saksi. Ini yang pertama. Yang kedua, wala syufa'a yaumal qiyamah. Yang pertama nggak masuk pada golongan yang menjadi saksi. Yang kedua, tidak akan mendapatkan syafaat. Penting ini ternyata luar biasa. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Enggak dapat syafaat. Jadi apa yang kita tonton ya Bapak Ibu di media sosial yang kadang dilakukan oleh
selebgram atau apa kayak gitu lah bahasanya ya. Jangan diikuti. Kata-kata buruk mereka, ucapan-ucapan kotor mereka, kasar mereka, ya. Karena kita harus punya prinsip ini yang diajarkan oleh Nabi. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam dan tidak mencela, memaki, menghina orang. Ya, jangan sampai. Ya jangan sampai. Ah ini kalau kita bicara dari satu dosa lisan. Dan dosa lisan itu banyak sekali ternyata. Ya, potensi orang terjatuh dalam dosa lisan itu banyak. Kalau tadi mencela, menghina, memberikan gelar-gelar yang buruk, ya, kayaknya pernah kita bahas atau tidak memberikan gelar yang buruk. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, uh, dulu ketika baru datang kota Madinah, hijrah kota Madinah, masyarakat Madinah itu punya tradisi, punya nama ketiga, punya dua nama, punya nama ketiga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada namanya umpamanya ya kalau di kita Ahmad. Namanya Ahmad. Yang saya kalau kok pas ada yang menepati bukan bermaksud. Ini nama pertama. Nama kedua Bagong. Ya. Nama ketiga Bejo umpamanya kata saya. Nah, ini dahulu ada tradisi seperti ini di masyarakat Madinah. Ketika Nabi SAW baru pertama kali hijrah. Ketika Nabi SAW telah hijrah ke sana, maka Nabi SAW mengingatkan bahwa cukuplah orang itu memiliki satu nama yang diberikan oleh orang tuanya. Lebih jelas ya disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Lebih jelas disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wala talmizu anfusakum. Jadi janganlah kalian itu menghina orang baik dengan bahasa tubuh, kedipan mata atau apa itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, umpamanya apa namanya kita lihat ibu-ibu umpamanya, ibu-ibu gemuk umpamanya, mohon maaf ya kalau ini nggak bermaksud. Kemudian kita lihat ini si ibu-ibu lewat di depan kita, kemudian kita bahasakan orang kayak dream bludung kayak ada gitu. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan memberikan gelar-gelar, julukan-julukan nama kedua ketiga yang buruk tadi. Ya. Contohnya apa? Kayak tadi. Namanya sudah bagus-bagus, ya. Mamanya ada orang diberi nama oleh orang tuanya siapa mamanya? Abdullah mamanya. Tapi dipanggilnya kampret namanya. Aduh, jenenge main-main. Panggilannya apa? Kalau orang Jawa bilangnya apa nih? Paraban. Paraban. Jadi paraban ini termasuk nggak boleh. Ini kan tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat yang sudah lumrah sekali. Bahkan kita sebagai orang tua sendiri kadang memanggil apa? Anak-anak kita dengan paraban. Gitu Muhammad. Iya, ini dirubah. Dirubah. Karena ayatnya jelas. Ya Nabi SAW juga mengingatkan jangan beri mereka atau panggil nama mereka dengan nama-nama terindahnya. Jadi jangan panggil parabannya. Ada pertanyaan tapi Ustaz, anak wong sing malah lebih senang diceluk parabannya. Ya. Kayak tadi namanya Abdullah tapi lebih senang diceluk apa? Lebih senang diceluk kamprete ya apa? Karena dia hobinya apa? Hobinya mitro diceluknya senangnya apa? Mitro ngedebus ya. Ini yang seperti ini Bapak Ibu bukan artinya sebagai bentuk legalisasi. Sekalipun dia senangnya dipanggil itu tetap kita panggil nama aslinya. Ya nama aslinya. Seperti itu ajaran agama kita Bapak Ibu. Memberikan panduan yang cukup jelas. Sebagai bentuk penghormatan sebetulnya. Makanya nanti Bapak Ibu di surga ketika semoga kita semuanya sebagai penghuni surga Allah. Ketika orang dimasukkan ke dalam surga, maka Allah akan memanggil
nama mereka dengan nama-nama terbaiknya. Nama-nama terbaiknya. Ya. Bukan nama-nama terburuknya. Nah ini menjadi apa? Menjadi panduan buat kita semuanya ya dalam masalah memanggil orang. Ya, panggil mereka dengan nama asli. Di antara dosa lisan yang berpeluang besar ya kita lakukan adalah bahasa apa? Ngerumpi, ngerasani. Merumpi atau ngerasani. Semuanya sudah paham insyaallah bahwa yang namanya ghibah ini termasuk dosa besar ya. Tapi ada satu hadis mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Ketika Nabi SAW melakukan Mi'raj, ya ada Isra, ada Mi'raj. Dalam hadis Bukhari Abu Dawud. Ya, dalam hadisnya Abu Dawud. Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin. Tatkala aku dimi'rajkan oleh Allah, aku melewati ada satu kaum ya, ada satu kaum mereka memiliki apa namanya nih? Kuku-kuku yang terbuat dari nuhas, dari tembaga. Ya, kuku terbuat dari tembaga. Lalu yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Yang mereka gunakan untuk mencakari wajah dan dada mereka. Bayangkan ya. Ini kuku ya terbuat dari apa tadi? Tembaga, nuhas, lalu digunakan untuk mencakari wajah. Kadang kita kecakar kalau pakai kuku nggak sengaja ya, cakar dikit aja rasanya berbeda, perih ya, perih. Ini dari tembaga, bapak dicakar. Ah ini yang membuat Nabi SAW penasaran. Fakultu man haula ya Jibril. Beliau bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Siapa mereka? Qala, maka malaikat Jibril menjelaskan, haula illadzina yakuluna luhuman nas. Mereka adalah orang yang dahulu di dunia suka memakan daging saudara-saudaranya. Alias nama ngerasani. Karena Allah bahasakan ngerasani ini kan apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah kalian suka ketika memakan daging saudaranya? Bahkan Allah bahasakan yang sudah menjadi bangkai. Masya Allah, ini kan sebuah apa namanya ilustrasi yang Allah jelaskan sejelas-jelasnya bagaimana buruknya dosa ngerasani. Yang pertama, wis dadi bangkai. Esi dipangan. Jadi ngerana wong ngrasani gue yang ngono gue entong nasisan gue. Apa nih? Gue bangkai dulurmu. Kira-kira bagaimana? Kan setidaknya benci, ya. Kata malaikat Jibril, haula illadzina yakuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Dan yaqa'una fi a'radihim. Apa maksudnya? Ya, mencembarkan nama baiknya. Kemudian bicara tentang kehormatannya kayak gitu. Rumah tangganya, anak istrinya dan seterusnya. Ini hukuman bagi orang yang melakukan dua dosa tadi. Hibah, ngerasain orang, dan tadi menjatuhkan nama baik orang. Ya, sehingga apa? Nama baiknya tercemar dan seterusnya. Ini dosa hibah, cukup mengerikan, ya. Cukup mengerikan. Yang berikutnya ada namimah. Namimah. Ini kadang di zaman medsos, nggih. Namimah ini begitu mudah. Namimah ini ya adalah naqlul kalam li ifsadi an-nas. Ya naqlul kalam li ifsadi li ajli ifsadin nas. Jadi kita menukil pembicaraan orang dalam rangka untuk merusak hubungan orang lain. Itu namanya namimah. Kalau diterjemahkan adu domba, adu-adu ya, adu-adu. Sekarang kan
Ya, karena kemudahan yang ada di zaman apa namanya teknologi seperti sekarang, ya media sosial seperti sekarang mudah sekali. Kayak hanya sekedar mungkin ada ini Bapak Ibu, umumnya yang sering terjadi gini, ada potongan video pendek yang apa namanya sedang bicara apa, kemudian kita share ke grup tertentu atau ke apa kayak gitu ya. Yang kadang kita nggak tahu. Jadi maksud dari pembicaraan secara utuh itu kita nggak tahu. Cuma diambil mungkin 45 detik atau mungkin 1 menit kayak gitu. Ya, kita nggak tahu. Ini bisa jadi begitu kita share di grup tertentu langsung apa namanya menjadi sebuah polemik kayak itu ya. Rame jadi grupnya. Itu bisa jadi adu domba di zaman kita sekarang. Ya, bisa menjadi adu domba di zaman kita sekarang. Dan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannatan naman. Enggak akan masuk ke dalam surga orang yang suka adu domba tadi. Enggak masuk surga kata Nabi SAW. Matine nama demikian. Ya. Apakah bicara sholat, bicara puasa, bicara zakat, haji, umroh, sekalipun haji, sekalipun umroh, sekalian pun ya sholat. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannatan namam. Kepada siapa ini? Tentunya yang pertama kali mendengar hadis ini para sahabatnya. Yang mana mereka juga sholat, mereka puasa Ramadan, mereka bayar zakat dan seterusnya. Dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulu jannatan namam. Kalau ada sifat di antara orang beriman, sifat ini nggak akan masuk surga. Ini yang mengatakan Nabi SAW. Jadi, Bapak Ibu ringkasnya ya, sebetulnya banyak ya perilaku-perilaku yang harus kita koreksi agar kita itu tidak menjadi orang yang merasa pasti masuk surga ya sebagaimana banyak perilaku mungkin yang keliru yang harus kita segera koreksi, perbaiki dan seterusnya agar kita betul-betul menjadi muslim yang kafah, yang totalitas dalam beragama seperti yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Secara totalitas. Bukan hanya sholatnya, tapi perilaku. Bukan hanya sekadar perilaku tertentu, tapi ada tutur kata juga diperhatikan. Ucapan. Makanya kalau kayak sekarang ada di media sosial kita lihat mungkin ada yang ditokohkan, ada yang apa ucapannya buruk dan seterusnya. Ya, materi pada malam hari ini bisa menjadi al-wazan, artinya menjadi penimbang atau alat timbangnya. Ya, menjadi alat timbangnya. Karena yang kami sampaikan tadi semuanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jere ya orang ditokohkan tapi omongannya apa? Kasar temen, ya omongannya kok kotor kayak gitu. Ah udah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan tadi. Hadis-hadisnya sudah kita bawakan. Ini Bapak Ibu rahmatullah, masih ada waktu? Masih ada 5 menit ya? Masih ada 5 menit. Ini bicara masalah apa namanya? Ditutur kata. Ya ditutur kata. Atau kita tambahkan di sini di masalah tutur kata Bapak Ibu. Di pembahasan masalah ketika kita itu bersama orang ya, kemudian kita itu ngobrol. Jadi ada salah satu adab yang diajarkan kalau kita bertiga atau lebih, nggak boleh kalau ngobrol bersama orang yang ada sekitar kita cuma berdua berbisik kayak gitu. Berbisik. Itu termasuk bagian daripada dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalatha fala yatanaji ithnani duna sahibihima. Fa inna dzalika yuhzinuhum." Jadi kalau kalian bertiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jangan berbisik tanpa melibatkan orang ketiga.
Ini ketinggian adab yang ada di agama kita nih. Kenapa? Karena orang ketiga ini akan apa namanya? Sedih, kemudian merasa dikucilkan kayak gitu ya. Dan seterusnya. Ini adab. Adab ini bisa kita terapkan ketika kita kumpul keluarga, RT-an atau apalagi arisan keluarga atau apalah kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada di forum-forum tadi ya semuanya bisa disalam, semuanya bisa disapa kayak gitu. Enggak ngobrolnya kurang apa? Berdua. Kecuali dalam satu kondisi masing-masing sudah punya partner apa? Ngobrolnya. Itu bebas. Panjenengan ada partner ngobrol, dia ada partner ngobrol, dia ada partner ngobrol, itu nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan ngobrol berdua, kemudian ini satu di sebelahnya panjenengan belas suara apa? Ditakoni, ini jangan karena bikin sedih. Ya bikin sedih ini juga masuk bagian daripada adab yang mulia. Ya adab yang mulia. Allah alam ini sebagai tambahan saja. Jadi ringkasnya Bapak Ibu Taala agama kita yang mengajarkan kepada kita agar bertutur kata yang baik dan itu dinilai sebagai sebuah ibadah yang agung, sedekah ya. Dan tutur kata yang baik itu ada dua, dari tata cara dan kontennya. Tata cara dan kontennya. Dan yang terakhir ya kesimpulannya agama kita sangat mencela ya dan sangat keras, tegas mengingatkan di tutur kata yang buruk. Baik yang kaitannya menjatuhkan kehormatan orang atau menghina orang, mencela orang, mengata-ngatai orang dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan ya ilmu yang baik yang tadi kita pelajari di tengah kehidupan kita. Allahumma amin. Ya. Kita cukupkan Bapak Ibu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.